Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Blitar akan melaksanakan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Saya Titin Yuseptina dari TK Kartika 4 34 Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Di samping saya, perkenalkan, saya Nani Susanti dari TK Al-Hidayah Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Selanjutnya, perkenalkan, saya Istiqomah CGP Angkatan 8 dari TK Esa Bustan Alfa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Blitar. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang Bu Isti. Sesuai yang Ibu minta kemarin, saya menemui Bu Titin, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Titin. Apakah Bu Titin ada waktu dalam hal ini? Iya Bu Isti, saya sudah menunggu hal ini dan terima kasih Bu Isti sudah menyempatkan waktunya untuk hal ini. Sama-sama Bu Titin, sudah tugas kita harus saling membantu, saling bekerja sama dengan semua rekan kita untuk kemajuan lembaga kita. Bu Titin langsung saja nggih, kepengennya saya membantu Bu Titin dalam mengembangkan kompetensi yang ada pada bagian mana Bu Titin? Begini Bu, hari ini saya membantu rekan kita Bu Nani yang sedang ada permasalahan sedikit hambatan dalam proses pembelajarannya. Baiklah Bu Titin, berarti pada kali ini Bu Titin akan melaksanakan coaching terhadap Bu Nani, begitu ya? Benar Bu Isti, dan saya mohon bantuan Bu Isti untuk membantu mengamati proses coaching kali ini. Baiklah Bu, dengan senang hati. Sekedar mengingatkan kembali ya Bu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, coaching bisa kita lakukan melalui alur tirta, di mana yang pertama kita lakukan adalah menentukan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab sebagai komitmen coach dalam melaksanakan aksinya demi terwujudnya tujuan dari coaching ini. Benar sekali Bu Isti, dan saat ini saya meminta bantuan Bu Nani agar dalam pelaksanaan coaching kali ini bisa sesuai dengan alur tirta. Selain itu dalam kompetensi memberikan pertanyaan dalam identifikasi sering lupa Bu. Oh begitu Bu Titin. Sebelum proses coaching berlangsung, kita sama-sama mengingat kembali bagaimana menggali ide yang lebih mendalam alur identifikasi ya Bu. Iya Bu Isti, begitu ya Bu Isti, pada bagian itu saya masih sering lupa. Gini Bu Titin, dalam identifikasi masalah, sebenarnya kita harus berupaya untuk sedalam-dalamnya memperoleh informasi dari coach Bu. Ibu bisa mulai pertanyaan seperti apa kesempatan yang sekarang dimiliki, kekuatan apa yang dimiliki dalam mencapai tujuan tersebut, peluang apa yang dimiliki, serta kenaikan level yang diinginkan. Oh iya Bu Isti, nanti saya akan terapkan, semoga tidak lupa. Mohon bimbingannya ya Bu. Tidak apa-apa Bu, namanya juga masih belajar. Selanjutnya, apa harapan Bu Titi dari proses observasi yang akan kita lakukan ini nanti? Harapan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan lancar, melaksanakan sesuai dengan alur tirta, khususnya dalam tahap identifikasi. Bisa lebih saya tingkatkan lagi dan tentunya bisa membantu rekan kita dalam menghadapi permasalahannya dengan mengembangkan ide gagasan dari beliau sendiri, yaitu Bu Nani. Wah hebat Bu Titin, lanjutkan. Ya, siap Bu Isti. Selamat siang.
Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya istiqomah CGP Angkatan 8 Kabupaten Blitar. Hari ini saya akan mengobservasi rekan saya yang akan melakukan coaching pada hari ini. Di sini Bu Titin sebagai coach dan Bu Nani sebagai coach. Monggo Bu Titin dan Bu Nani dipersilahkan. Baik Bu Isti. Silakan Bu Titin dan Bu Nani melaksanakan coaching pada siang ini. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu Nani? Kelihatannya ada yang berbeda hari ini. Ada apa ya Bu Nani? Sebenarnya saya mengajak Bu Titin ketemuan hari ini, saya lagi bingung Bu, apa yang harus saya laksanakan atau saya lakukan untuk menghadapi anak-anak di kelas saya yang semakin hari semakin sulit untuk diajak konsentrasi pada kegiatan pembelajaran. Anak-anak selalu bermain sendiri, bergurau sendiri, dan tidak jarang mereka berantem berebut mainan dengan teman-temannya. Jadi masalahnya bagaimana menghadapi anak yang kurang konsentrasi dalam belajar di kelas ya Bu? Iya Bu, kurang konsentrasi dalam belajar dan tidak mendengarkan penjelasan saya, dan saya itu selalu ditinggal bermain sendiri Bu. Bu Nani ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Saya ingin anak-anak saya bisa fokus lagi untuk belajar, tidak bergurau yang berlebihan, bahkan bertengkar Bu. Capek setiap hari harus menggendong anak-anak yang menangis karena bertengkar. Capek juga setiap hari harus menaikkan volume agar suara kita didengarkan oleh anak-anak. Bu Nani, kalau berbicara masalah anak konsentrasi, belajar menurut Bu Nani itu yang bagaimana ya? Maksudnya itu masalah anak konsentrasi belajar itu maksud Bu Nani bagaimana Bu? Kalau menurut saya, anak-anak yang konsentrasi belajar itu anak-anak yang bisa mendengarkan penjelasan dari gurunya, mereka tidak bergurau sendiri. Kemudian setelah itu mereka bisa memilih kegiatan yang sudah kita siapkan dengan minatnya sendiri-sendiri, tanpa harus bertengkar dulu dan tanpa harus berebut begitu. Wah hebat ya Bu Nani ya. Pembelajarannya sudah berdiferensiasi ya Bu Nani. Idealnya anak-anak itu bisa konsentrasi, bisa mendengarkan penjelasan dengan tidak bergurau sendiri dan tidak bertengkar ya Bu Nani. Iya Bu, betul sekali. Saya pengen sekali situasi di kelas saya seperti itu. Nah, kalau ideal itu berada di level 10, sekarang anak-anak di kelas Ibu naik, Bu Nani ada di level berapa nggih? Untuk saat ini menurut saya anak-anak di kelas saya itu di level 4 Bu, masih sangat perlu peningkatannya. Bu Nani ingin lihat mereka berada di level berapa untuk menjadi yang seperti Bu Nani harapkan? Setidaknya berada di level 7 Bu, naik 3 tingkat mungkin akan lebih baik. Apa yang akan dilakukan Bu Nani agar sampai naik ke level 7? Mengingat untuk sampai level 10 itu pasti akan lebih sulit didapat ya Bu. Iya Bu, itu yang saya pikirkan. Bagaimana caranya untuk membantu mereka agar bisa berkonsentrasi dalam belajar dan tidak bertengkar lagi. Kira-kira apa solusi yang bisa Bu Nani agar hal itu bisa terwujud? Mungkin sesekali saya akan mengajak mereka ngobrol gitu nggih, menanyakan kepada mereka bagaimana sebenarnya pembelajaran yang mereka inginkan, sehingga saya bisa membuat berbagai metode pembelajaran yang beragam, yang sehingga mereka itu tidak cepat bosan gitu Bu. Ya. Bagaimana Bu Nani akan melakukan hal tersebut? Saya akan mengajak mereka berbicara itu Bu, ya, menanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka inginkan. Bu Nani kira-kira berapa jangka waktunya ya Bu? Jika setiap hari saya bisa berbicara dengan 2 atau 3 anak,
mungkin saya butuh waktu sekitar 2 minggu Bu untuk mengetahui pembelajaran yang bagaimana yang harus saya laksanakan. Terus bagaimana cara Bu Nani untuk mengantisipasi gangguan yang ada? Jika terdapat gangguan dalam hal ini, yang saya lakukan adalah dengan memvariasi kegiatan pembelajaran saya Bu. Mungkin hasilnya belum maksimal, tapi saya juga akan minta masukan dari guru lain dan dari guru kelas sebelumnya. Dari sekian rencana Bu Nani, manakah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Bu Nani? Karena jumlah murid saya yang lumayan banyak Bu ya, dalam waktu dekat ini saya akan memfokuskan dulu pada anak-anak yang sangat kurang konsentrasinya. Setelah itu ke teman-temannya yang lain Bu. Kira-kira kapan ini akan dilakukan Bu Nani? Saya akan melakukannya minggu ini setelah acara karnaval Bu. Oh baik Bu Nani, akan segera melakukannya dalam minggu ini ya Bu ya. Iya Bu. Baik, ini sudah berakhir sesi. Apa yang didapat dari percakapan ini kira-kira Bu Nani? Ya Bu Titin, terima kasih. Tadi di awal saya masih merasa ragu, bimbang harus bagaimana. Tetapi sekarang saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya laksanakan untuk membantu mereka agar konsentrasi belajarnya bisa meningkat. Wah benar sekali ya Bu Nani, yang Bu Nani lakukan itu. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Nani untuk menjaga komitmen ini agar semua bisa berjalan dengan baik? Siapa ya Bu ya? Sepertinya saya akan meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk sering mensupervisi dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Selain itu saya juga mengharapkan teguran atau saran dari rekan sejawat saya dan dari kepala sekolah apabila saya memberikan materi yang monoton sehingga konsentrasi anak-anak itu bisa bertahan lebih lama gitu Bu. Wah hebat sekali Bu Nani, saya suka sekali, setuju ya Bu. Saya jadi gak sabar lihat hasilnya. Saya tunggu kabar baik dari Bu Nani ya. Iya Bu, terima kasih sudah membantu saya Bu Titin. Sama-sama Bu Nani, tetap semangat ya Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin dan Bu Nani sudah melakukan coaching hari ini. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Titin, bagaimana perasaan Bu Titin sebagai coach yang telah membantu Bu Nani menemukan masalahnya? Saya sebagai coach merasa senang sekali saya bisa membantu Bu Nani untuk menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan Bu Nani. Oh iya, terima kasih Bu Titin ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Nani, bagaimana perasaan Bu Nani hari ini setelah melakukan coaching untuk mengatasi permasalahan Bu Nani sendiri? Iya Bu, terima kasih. Di sini saya tentunya sangat merasa senang ya Bu, karena setelah mendapatkan pengalaman dari coaching ini, saya bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus saya ambil ke depannya sehingga masalah saya khususnya dalam pembelajaran di kelas. Wah, Bu Titin selamat ya. Pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Iya Bu Isti, terima kasih. Awalnya saya merasa kurang yakin, takut ada alur tirta yang terlewatkan Bu Isti. Tidak apa Bu, namanya juga belajar. Wajar jika mengalami kesalahan. Dan selanjutnya harus selalu berlatih agar semakin lancar. Terus bagaimana Bu Titi menilai coaching pada hari ini? Meskipun masih ada kesalahan ataupun yang terlewatkan, setidaknya hari ini sudah berjalan lebih lancar daripada yang kemarin Bu Isti. Iya Bu Titin, benar sekali. Terus hal apa yang membuat Bu Titin mempunyai penilaian yang demikian? Kemarin saya masih bebotan Bu, alurnya masih belum urut, masih amburadul. Sekarang saya juga masih memberi masukan dan saran tanpa menggali dahulu ide dari coach Bu Isti. Oh begitu Bu Titin. Memang benar, sebagai coach kita tidak diperkenankan
untuk memberikan masukan atau saran langsung kepada Koci. Bu Titin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Bu Isti, tentu boleh. Monggo Bu Isti. Dari yang saya amati tadi, pada Bu Titin dalam melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur kita. Bu Titin sudah menentukan tujuan dari percakapan dengan coaching, sudah mengidentifikasi, sudah mengarahkan dengan pertanyaan terbuka tentang rencana aksi dan bentuk tanggung jawab atau komitmen coaching atas rencana yang dibuatnya. Bahkan Bu Titin juga sudah memberikan berbagai pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka yang sangat membantu Koji dalam menghasilkan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya. Iya benar Bu Isti. Benar sekali Bu Titin. Bagaimana pendapat Bu Titin ketika mendengar hal itu? Saya sangat senang sekali Bu Isti. Kalau memang benar begitu, berarti sudah sedikit meningkat kemampuan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu Isti. Iya Bu Titin, sebenarnya tadi masih ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat mengidentifikasi permasalahan, saya mengamati Bu Titin masih memberikan saran kepada Koji yang sebetulnya kalau merujuk pada standar seharusnya hal itu tidak perlu kita lakukan. Bagaimana Bu Titin? Terus rencana tindakan apa yang akan Bu Titin lakukan ke depannya? Ya Bu Isti, tadi sempat keceplosan. Saya memberikan masukan kepada Koji. Ke depan saya akan lebih santai mengalir seperti air dalam mengidentifikasi dengan tanpa memberikan masukan pada Koji Bu Isti. Wah hebat, Bu Titin sudah memiliki semangat belajar yang sangat tinggi sekali. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Titin lakukan untuk meningkatkan lagi perform di era identifikasi? Saya ingin berlatih lagi Bu Isti. Wah, Bu Titin hebat ya. Kira-kira siapa yang akan Bu Titin libatkan dalam hal ini? Apabila ada teman atau anak kecil saya yang membutuhkan bantuan saya siap untuk membantunya dengan proses coaching, Gusti. Bagus Bu Titin, memang suatu kebahagiaan apabila kita membantu orang lain mengembangkan ide kreatifnya dalam menyelesaikan permasalahannya. Menurut pengamatan saya kali ini dalam proses coaching, hari ini sudah berjalan sesuai dengan baik Bu Titin. Bu Titin mampu menjadi pendengar yang baik, yang memberi tanggapan dengan pertanyaan terbuka kepada Koji, sehingga Koji mampu berkembang ide kreatifnya. Selain itu, Bu Titin juga sudah menerapkan alur coaching dengan alur Tirta. Meskipun tadi ada sedikit keceplosan dalam memberikan ide atau saran kepada Koji. Itu kalau menurut saya. Sekarang bagaimana tanggapan Bu Titin atas proses supervisi hari ini? Saya sangat terbantu Bu Isti dengan ini. Jadi saya semakin pede dalam melaksanakan tahapan coaching. Dengan bantuan Bu Isti, ke depan saya akan menanggapi segala masukan, umpan balik untuk kebaikan pelaksanaan coaching di kemudian hari. Terima kasih ya Bu Isti. Sama-sama Bu Titin. Alhamdulillah, coaching hari ini sudah selesai. Saya selaku observer, Bu Titin selaku coach, dan Bu Nani selaku coach, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.